Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi. Dimulai dari definisinya, model infrastruktur, pengantar atribut non-fungsional, konsep ketersediaan, konsep kinerja, konsep keamanan, dan pusat data. Mari kita mulai. Baik, untuk materi pertama dimulai dengan definisi infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi informasi atau TI adalah kumpulan komponen teknologi, baik perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, maupun fasilitas, yang menjadi dasar layanan TI dalam organisasi. Tanpa infrastruktur yang baik, operasional TI tidak akan berjalan lancar. Infrastruktur ini mendukung kebutuhan seperti penyimpanan data, pengolahan informasi, serta komunikasi dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa definisi resmi, misalnya dari ITIL yang menyatakan bahwa infrastruktur TI mencakup semua hardware, software, dan jaringan, tetapi tidak termasuk orang, proses, dan juga dokumen terkait. Dalam dunia nyata, infrastruktur biasanya tersembunyi di balik sistem yang kita gunakan. Nah, pentingnya infrastruktur TI itu beda-beda tergantung penggunanya. Bagi pengguna biasa, aplikasi yang terlihat penting, tapi bagi analis atau manajer TI, seluruh jaringan dan server di balik layar itulah infrastruktur sebenarnya. Selanjutnya, kita bahas model infrastruktur TI. Model ini adalah penyederhanaan dari dunia nyata untuk menggambarkan hubungan antara komponen seperti jaringan, server, aplikasi, dan data. Ada beberapa blok penyusun utama. Yang pertama, blok proses dan informasi yang mengelola data bisnis. Lalu, blok aplikasi seperti aplikasi klien, aplikasi kantor, dan aplikasi bisnis khusus. Lalu ada blok platform aplikasi, termasuk server web, server aplikasi, konektivitas, dan database. Lalu yang terakhir yaitu blok infrastruktur seperti perangkat pengguna akhir, sistem operasi, server, penyimpanan, jaringan, dan pusat data. Sekian dari saya. Oke, dengan saya Calvin, kita akan mengulik tentang atribut non-fungsional. Di sini, kita akan membahas tentang bagaimana sistem itu bekerja. Terdapat 6 kata kunci, teman-teman, yakni ketersediaan, keandalan, kinerja, keamanan, skalabilitas, pemeliharaan, dan kemudahan. Kesemuanya diperlukan untuk sistem berjalan dengan stabil dan optimal. Lanjutkan dengan konsep ketersediaan. Definisi singkat dari availability adalah waktu sistem aktif dan tersedia, artinya bisa diakses oleh user atau pengguna. Terdapat beberapa penyebab seperti gangguan jaringan, gagal hardware, human error termasuk, serta patch atau update sistem. Kita bisa meningkatkan konsep ketersediaan dengan redundansi, failover otomatis, monitoring secara real time, bahkan dengan penerapan DRP. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Wilbert akan menjelaskan tentang konsep kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja adalah seberapa baik sebuah sistem informasi atau infrastruktur IT dalam merespon permintaan pengguna. Kinerja sering juga disebut sebagai hygiene factor yang dimana ketika sistem berjalan lancar biasanya tidak ada yang memperhatikan, namun ketika sistem mengalami gangguan biasanya orang-orang akan mulai mengeluh. Adapun metode alternatif untuk menentukan performa sistem. 1. Benchmarking, yaitu membandingkan dengan sistem lain yang sudah ada. 2. Using vendor experience, yaitu mengandalkan pengalaman dari vendor. 3. Prototyping, membuat versi sederhana dari sebuah sistem untuk diuji coba. 4. User profiling, mengkaji karakteristik dan pola penggunaan oleh pengguna. Adapun 3 jenis pengujian kinerja, 1. Load testing, 2. Stress testing, dan 3. Endurance testing. Load testing digunakan untuk menguji kinerja untuk beban normal, stress testing digunakan untuk menguji kinerja untuk beban ekstrim, dan endurance testing digunakan untuk menguji kinerja untuk beban dalam jangka waktu yang panjang. Halo, saya Steven. Saya akan membahas tentang konsep keamanan. Konsep keamanan adalah infrastruktur teknologi informasi termasuk ancaman keamanan seperti peretasan untuk gengsi, kerusakan sistem, keuntungan finansial, terorisme, dan peperangan cyber. Saya juga akan membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu proses mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko melalui 4 strategi. Yang pertama, acceptance, yang kedua, avoidance, yang ketiga, transfer, dan yang keempat, mitigation. Ada juga beberapa serangan cyber seperti malware, DDoS, phishing, serta pentingnya kontrol keamanan melalui prinsip CIA, confidentiality, integrity, availability, manajemen integritas, dan akses IAM.
keamanan berlapis, dan kriptografi, termasuk enkripsi simetris dan asimetris, serta tanda tangan digital. Pusat data atau data center adalah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola infrastruktur TI, seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Pusat data hadir dalam berbagai kategori. Ada yang kecil seperti SER dan MER, ada juga pusat data yang lebih besar, seperti pusat data milik organisasi dan pusat data multi-tenan. Lingkungan sekitar, visibilitas, utilitas, dan juga negara asing menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi yang strategis untuk pusat data. Ruang komputer yang memadai untuk server dan penyimpanan adalah komponen utama yang tidak boleh diabaikan. Komponen penting lainnya seperti generator UPS berfungsi sebagai cadangan daya, sistem pendingin menjaga suhu tetap optimal, dan sistem pemadam api yang memastikan keamanan dari potensi kebakaran. Keamanan fisik adalah prioritas utama di pusat data. Langkah-langkah seperti pengamanan akses, pemantauan CCTV, dan kontrol masuk sangat penting untuk melindungi data dan infrastruktur yang ada. Itu saja pembahasan terkait infrastruktur teknologi informasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Bye-bye.